Kalau menikah bisa dipaksa, kalau cinta tidak. Yuk kita lanjutkan. Ada pelajaran cinta apalagi dari Gibran? Ada yang saya catat lagi. Gibran menyatakan seperti ini. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia ini. Karena cinta itu membangkitkan semangat yang hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tak bisa mengubah perjalanannya. Ini konsep tentang hubungan antara cinta dan kebebasan. Uraiannya bisa sangat panjang tema ini, tapi ringkasnya adalah cinta itu kebebasan sejak awalnya. Cinta itu kebebasan dalam prosesnya. Bahkan cinta juga kebebasan dalam ekspresinya serta hasilnya. Maka banyak pujangga yang menyebut kebebasan yang sejati itu adanya dalam cinta. Saya juga sering menjelaskan bahwa cinta itu obat dari belenggu. Belenggu yang paling utama yaitu apa? Belenggu ego. Orang yang mencintai dibebaskan dari belenggu egonya. Cinta itu kebebasan sejak awalnya. Seperti di Romeo and Juliet minggu lalu. Tidak bisa kita memutuskan atau memaksa orang mencintai siapa atau tidak mencintai siapa. Kalau menikah bisa dipaksa, kalau cinta tidak. Jadi cinta itu sepenuhnya ada dalam penguasaan orang yang mencintai. Bahkan seandainya kalian misalnya suka sama siapa, kemudian dia ternyata menolakmu, dia yang menolakmu itu pun tidak bisa membuatmu tidak mencintainya. Jadi kalau engkau masih tetap ingin mencintainya, itu juga engkau bisa. Jadi makanya sejak awalnya cinta itu kebebasan. Dalam ekspresinya pun juga begitu. Makanya di kalimatnya Gibran itu yang bahkan hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tidak bisa mengubah perjalanannya. Orang yang sudah jatuh cinta itu biasanya dihalangi oleh apapun, diatur seperti apapun, kemudian bahkan melawan hukum alam. Mungkin melawan hukum alam itu sampai tidak makan, tidak tidur, sampai tidak istirahat. Kadang-kadang orang jatuh cinta itu kan melawan hukum alam. Tapi kalau orang sedang mencintai, hukum alam seperti itu pun bisa ditabrak. Kalau tidak sedang mencintai, mungkin jam 10 malam, 11 malam kita sudah ngantuk tidur. Tapi kalau pas ngobrol dengan yang kita cintai, sampai jam 3 subuh mungkin masih betah. Kadang cuma chat di WA, sudah tidur belum? I miss you, nanti balas lagi I miss you, bolak-balik sampai bolak-balik. Itu kan melawan gejala alam. Biasanya orang sudah tidur, dia tidak jadi tidur. Bahkan kalau ngobrol bisa sampai subuh. Itu gejala alam, bisa ditabrak. Apalagi hukum-hukum kemanusiaan, aturan-aturan budaya, itu bisa dengan mudah ditabrak oleh para pecinta. Maka jadi cinta akan mencari jalannya sendiri. Cinta akan mencari orang yang dia cintai tanpa harus terlalu peduli dengan hukum kemanusiaan dan gejala alam. Jadi di titik inilah Gibran melihat bahwa dalam cinta ada muatan kebebasan. Maka cinta ini bisa jadi kekuatan membangun yang luar biasa bagi peradaban. Namun kalau tidak hati-hati, salah mengelola, dia juga bisa jadi kekuatan menghancurkan yang sangat dahsyat bagi peradaban dan budaya manusia. Karena dia energi yang luar biasa, daya hidup yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, mungkin kita bisa terpeleset. Jadi paling tidak malam hari ini kita belajar karakter-karakternya. Oke, ada lagi ini pelajaran dari Gibran. Selain kebebasan apa? Air mata. Kata Gibran, cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Jadi mungkin ini ya salah satu tadi alasan mengapa sih banyak sekali kisah-kisah cinta yang dahsyat, yang populer, yang agung itu akhirnya sad ending. Sad ending itu berakhir tidak bahagia. Sebagian besar bahkan berakhir tragis. Saling meninggal, masing-masing mati karena cinta.
Nah, katanya Gibran memang cinta itu kalau bertabur air mata biasanya tetap murni dan indah. Mengapa? Ya karena dalam tantangan, dalam ujian, ketika ada banyak masalah, cinta itu akan menguatkan para pecinta. Situasi-situasi sulit ini akan semakin menguatkan cinta. Situasi sulit itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan cinta, tapi mungkin teman-teman mengalami hidup susah dengan siapa, dalam hal apa, itu biasanya kenangannya jauh lebih indah, lebih murni. Mungkin tidak harus dengan lawan jenis, dengan teman misalnya. Pernah sama-sama mengalami kesulitan berdua dengan temanku yang ini. Itu kan pengalamannya lebih berkesan, jadi lebih terkenang. Saya bilang tadi, kenangan itu sifatnya indah. Boleh teman-teman merenung, mungkin pengalaman zaman sekolah, pengalaman zaman, kalau yang selesai kuliah, zaman kuliah dulu, zaman itu biasanya yang lebih terkenang, yang lebih tersisa dalam diri kita itu pengalaman-pengalaman sulit. Mungkin pengalaman dimarahi guru, dihukum BP, atau ini kan pengalaman waktu ngalami itu nangis-nangis, tapi sekarang pengalaman itu membuat kita tersenyum. Dia jadi pengalaman yang indah. Itu kan pengalaman biasa sehari-hari, apalagi pengalaman cinta yang kalau dia bertabur air mata, banyak sekali kesulitan, melenyapkan itu akan sangat sulit karena dia sangat murni dan indah sifatnya. Ini yang mengalami patah hati, yang mengalami mungkin pernah putus, itu bisa memahami kalimatnya Gibran ini. Cinta yang dibasuh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa.